Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Dan saya ingin mengucapkan kepada Anda semua, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bicara mengenai ayat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah karena salah menafsirkan ayat ini sehingga salah mengajarkan ayat ini. Ya, kalau tidak dieksegesis dengan baik, maka orang akan salah memahami pengertian daripada ayat-ayat yang indah di dalam Alkitab. Efesus 5 ayat 18 berkata, saya bacakan untuk kita semua. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ada dua perkataan di sini atau dua frasa yang dipertentangkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Lalu frasa yang kedua, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di tempat ini saya sudah menaruhkan beberapa anggur supaya Anda bisa melihatnya. Saya menunjukkan kepada Anda, saya pegang anggur ini. Tentu Anda bertanya-tanya, kok Pendeta Wanda menyimpan anggur, mempunyai anggur? Karena anggur itu bersifat alkohol, mempunyai alkohol. Dan Alkitab jelas mengatakan anggur membuat orang menjadi mabuk. Baik, saya akan jelaskan. Saya taruh dulu anggurnya di sini. Dan di rumah saya punya banyak sekali anggur. Mengapa? Karena setiap kali hari Natal, 25 Desember, ya, perayaan Natal, itu merupakan hari yang penuh sukacita. Lalu kami setiap tahun mendapatkan bingkisan-bingkisan anggur. Ya, di Australia pada umumnya orang memberikan tanda kasih atau hadiah, yaitu memberikan wine kepada teman-temannya. Jadi saya mendapatkan hadiah dari teman-teman yang mengasihi keluarga kami, yaitu wine atau anggur. Ya, meskipun saya sendiri tidak meminum anggur, tapi saya menyimpannya banyak sekali karena sudah bertahun-tahun hampir setiap orang yang mengenal kami, mereka memberikan hadiah wine atau anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 5 ayat ke-18 ini sebenarnya bukanlah satu teguran Paulus atau satu indikasi bahwa di jemaat Efesus itu terjadi atau ada persoalan di mana jemaatnya mabuk-mabukan. Dan ketika Paulus juga berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, ini juga tidak boleh ditafsirkan serampangan bahwa orang Kristen sama sekali tidak boleh minum anggur, ya, atau minuman beralkohol. Sebenarnya bukan itu. Bukan itu, ya. Bukan berarti ayat ini mengatakan bahwa engkau tidak boleh minum anggur. Di bagian-bagian lain di dalam Alkitab, bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius, karena pencernaanmu terganggu, engkau boleh meminum anggur sehingga membuat pencernaanmu kembali lancar. Artinya persoalan anggur di sini yang ditekankan bukanlah minum anggur atau minum wine, tetapi persoalannya di sini adalah kemabukan. Ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi Rasul di sini menuliskan satu peringatan atau memberi kita sebuah peringatan, jangan menjadi mabuk. Ya. Jangan menjadi mabuk, karena orang yang mabuk tidak bisa mengontrol dirinya sendiri,
orang yang mabuk itu dikuasai oleh alkohol, orang yang mabuk ini tidak sanggup membuat keputusan. Dan biasanya orang yang mabuk itu biasanya terlibat dengan banyak sekali hal-hal yang buruk. Mereka bisa menjadi violence, menjadi orang yang melakukan kekerasan. Dan banyak sekali ekses daripada kemabukan itu menyebabkan orang bisa mati di dalam kecelakaan. Ya, Australia merupakan negara yang sangat ketat sekali di dalam memberikan pelarangan apabila engkau mengendarai mobil, engkau menyetir mobil, engkau sama sekali blood alkoholmu itu harus zero, ya, sama sekali nol. Dan pada waktu polisi melakukan pemeriksaan di jalan-jalan, apabila kedapatan seseorang melampaui dalam darahnya, ya, karena ada tes itu random breath test, dilakukan RBT, polisi melakukan random breath test. Ada satu alat yang ketika engkau dicegat oleh polisi di tengah jalan, engkau mengendarai mobil di Australia, maka langkah pertama yang polisi lakukan adalah mengeluarkan alat itu, random breath test, dan menguji engkau. Engkau disuruh mengucapkan angka 1 sampai dengan 10. Dan dari alat itu akan mengukur berapa nilai alkohol di dalam kadar darahmu. Dan apabila engkau kedapatan mempunyai nilai tertentu, kadar alkohol dalam darahmu tinggi, maka on the spot, ya, di tempat itu kamu langsung ditahan, ya, kamu langsung diborgol, dan kamu tidak boleh mengendarai mobilmu. Pada saat itu mobilmu harus ditinggalkan di jalan, dan kamu akan dibawa ke kantor polisi, di lock up di sana. Lalu kamu juga akan diberikan denda yang besar, ribuan dolar harus kamu bayar, bahkan banyak kali berakhir di pengadilan. Kamu harus masuk diurus di pengadilan. Biasanya ada hukuman tertentu. Untuk pelanggaran yang berat sekali kamu akan masuk penjara, kamu akan dicabut SIM-nya, kamu tidak boleh lagi mengendarai mobil. Jadi persoalan kemabukan ini adalah persoalan yang sangat serius. Di dalam King James Version, versi bahasa Inggris atau versi King James, dikatakan seperti ini, Ephesians 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Jadi ada ekses-ekses tertentu, ada akibat-akibat tertentu yang terjadi oleh karena kamu mabuk. Ini nasihat yang sangat praktis sekali. Ya, bukan persoalan alkohol yang dipersoalkan di sini. Ya, Rasul tidak mempersoalkan tentang kebiasaan. Ada kebiasaan orang-orang Yunani bahwa mereka itu sangat mendewakan alkohol atau wine. Jadi ada perayaan-perayaan tertentu yang mereka buat, yaitu mereka menamakan wine itu the god of wine. Jadi wine itu sama seperti ilah, didewakan. Lalu orang berpesta minum alkohol sampai mereka mabuk dan mereka dikontrol oleh minuman itu. Mereka lupa diri, mereka lupa daratan. Nah, ini dikatakan oleh Rasul di sini, ada eksesnya. Ada akibat-akibat yang mengikuti ketika kamu mabuk oleh alkohol atau anggur. Jadi tidak ada larangan untuk minum anggur, ya, tidak ada larangan engkau untuk minum anggur, tapi engkau tidak boleh dikontrol oleh anggur, oleh alkohol. Engkau tidak boleh dikalahkan oleh alkohol. Akal sehatmu tidak boleh dihancurkan oleh alkohol. Banyak pernikahan yang hancur oleh karena suaminya seorang pemabuk atau istrinya seorang pemabuk. Banyak keluarga yang hancur karena anaknya terikat oleh kemabukan. Nah, di sini ada frasa yang lain yang dipersamakan oleh Rasul Paulus atau dimasukkan di dalam ayat ini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh di dalam bahasa asli adalah plero. Plero itu artinya hendaklah kamu
dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ada persamaan tadi. Jangan dikontrol oleh anggur sehingga engkau mabuk, sehingga engkau tidak ada lagi pengendalian diri, tetapi hendaklah hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, ini persoalan ini penting sekali saya mau sampaikan, bahwa kata dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukanlah engkau menunggu Roh Kudus lalu Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu, bukan seperti itu. Lalu ada orang yang berkata tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Saya sudah katakan bahwa bahasa roh itu bukan istilah yang alkitabiah. Glosolalia itu adalah berbicara bahasa-bahasa lain, bukan berbicara bahasa roh. Jadi bukan roh yang berbicara. Di mana-mana secara jasmani engkau berbicara, mulutmu berbicara. Orang yang berkata dia mempunyai bahasa roh itu kebanyakan dia mendengar, lalu mulutnya mengucapkan, mengikuti orang lain yang mengucapkan sanda lama, kura lama, sanda hikala lama, sanda kuriwa papa parasikana momoma. Itu bahasa yang sebenarnya tidak masuk di akal. Bahasa yang sebenarnya adalah dibuat-buat. Bukan itu. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Bahwa hidup kita sebagai orang percaya dikendalikan oleh Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4 ketika firman Tuhan katakan murid-murid penuh dengan Roh Kudus, artinya secara jumlah Roh Kudus memenuhi hidup mereka secara penuh. Nanti saya akan bahas dalam kesempatan berikut Kisah 2 ayat 4 itu. Tapi saya mau bandingkan persoalan Kisah Para Rasul 2 dan Efesus 5 ayat 18 ini sangat berbeda sekali. Ya, Roh Kudus akan masuk ke dalam kehidupan seseorang apabila orang itu menerima pemberitaan Injil, percaya kepada pemberitaan Injil, menerima pekerjaan Kristus, maka Roh Kudus akan masuk di dalam hidupnya. Jadi kita lihat di sini bahwa seorang menerima Roh Kudus itu karena orang itu menjadi milik Kristus, bukan orang itu tandanya berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan kata yang atau istilah yang alkitabiah. Maka Alkitab katakan sesudah Roh Kudus hadir di bumi ini, pengalaman-pengalaman Pentakosta tidak akan terjadi lagi. Pengalaman di Yerusalem tidak akan terjadi lagi. Yang terjadi kepada diri kita ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Alkitab katakan engkau adalah milik Kristus apabila Roh Kristus ada di dalam kamu. Dan Alkitab katakan di sini, hendaklah kamu dikuasai, dikendalikan secara total oleh Roh Kudus. Ya, ketika engkau dikendalikan oleh Roh Kudus, maka engkau akan hidup di dalam Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, engkau percaya kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, engkau berdiri di atas pengajaran Tuhan yang benar. Nah, inilah arti daripada Efesus 5 ayat ke-18. Saya sudah membagikan untuk Anda. Maranatha, blessing. Tuhan memberkati.